Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Khalid Lubis dan teman saya Elia Nandita dan Siti Khadijah Perdede. Weh, kalian tahu nggak? Apa itu? Banyak para ahli mengungkapkan bahwa komunikasi ialah suatu proses menyampaikan informasi yang berupa pesan, ide, gagasan dari pihak satu kepada pihak lainnya. Kemudian secara umum komunikasi itu dapat dilakukan secara lisan ataupun verbal, yang mana tergantung dan dapat mengerti oleh kedua belah pihak. Kemudian contoh komunikasi itu seperti komunikasi pendidikan itu seperti yaitu handphone, telegram, sosial media, surat dan sebagainya. Kemudian pembelajaran juga merupakan proses komunikasi, yang mana pembelajaran adalah suatu proses yang membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi, yang mana antara subjek dengan pendidik, yaitu seperti di perkuliahan atau di kampus, mahasiswa dengan dosen, atau di sekolah, siswa dengan guru. Selanjutnya, ada tujuan dari komunikasi, pendidikan, dan pembelajaran ini. Nah, terutama komunikasi dalam pendidikan ini sangat penting di era milenial sekarang ini. Jadi, di sebuah lembaga pendidikan itu, khususnya dalam sebuah pembelajaran, tentu pendidik atau guru itu sebagai seseorang penyampai informasi dan siswa itu sebagai penerima informasi. Nah, jadi tentu komunikasi pendidikan ini sangat penting untuk tercapainya sebuah pendidikan. Jadi, biasanya pada suatu proses pembelajaran itu guru menyampaikan sebuah penjelasan atau pemahaman agar siswa tersebut dapat memahami isi materi tersebut. Nah, jadi kita ambil garis besarnya itu bahwa tujuan dari komunikasi pendidikan dan pembelajaran ini adalah untuk membentuk sebuah interaksi antara siswa dengan siswa lainnya, antara siswa dengan lingkungannya, dan antara siswa dengan sebuah organisasi. Nah, selanjutnya itu kalian tahu kalau misalnya di sebuah komunikasi pendidikan dan pembelajaran ini ada juga prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu, yang sangat penting itu ada menyamakan persepsi. Kalian tahu persepsi itu apa? Tidak kan? Jadi persepsi itu menyamakan sebuah pendapat. Jadi antara pendapatku dengan pendapatmu gitu, pendapatmu. Jadi harus disamakan terlebih dahulu agar nanti sebuah komunikasinya berjalan dengan baik dan efektif. Lalu yang kedua itu ada mendengarkan dengan baik. Jadi di dalam komunikasi pembelajaran dan pendidikan ini tentu si siswa ini harus mendengarkan dengan baik penjelasan dari gurunya, baik itu penjelasan materi pembelajarannya ataupun ketika gurunya sedang menerangkan. Agar apa? Agar nanti siswa tersebut paham dan tidak bertanya lagi tentang materi pembelajaran yang telah dikerjakannya. Lalu yang terakhir itu ada memberikan respon dengan baik. Jadi ketika guru sedang menerangkan materi pembelajaran, siswa itu harus mendengarkan dengan baik tadi kan sebelumnya. Jadi sekarang itu memberikan respon dengan baik. Jadi tujuannya itu supaya nanti misalnya siswa ini setelah guru ini telah menyelesaikan penyampaian informasinya mengenai materi pembelajaran, jadi siswa itu harus meresponnya seperti apa? Ya seperti misalnya paham nggak dengan materi tersebut, dan jika tidak paham bisa langsung dibilangkan kepada gurunya kalau misalnya dia belum paham. Jadi si pendidik ini atau si guru ini bisa mengulang kembali materi pembelajarannya. Baik, selanjutnya itu ada faktor pendukung. Nah, dalam berkomunikasi itu ada namanya faktor pendukung. Nah, faktor pendukung dalam komunikasi yaitu media. Kenapa dikatakan media? Karena media bisa dijadikan sebagai faktor pendukung dalam komunikasi, kayak misalnya itu audio, kemudian video, TV, buku, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, kalau faktor pendukung ini bisa dirasakan keefektifannya ketika didukung oleh beberapa hal. Yang pertama ada penguasaan bahasa.
Kenapa bahasa? Karena bahasa sebagai sarana dasar dalam komunikasi. Nah, baik itu komunikator ataupun audiens si penerima pesan harus menguasai bahasa, penggunaan bahasanya itu gitu dalam suatu proses komunikasi agar komunikasi itu dapat berjalan dengan baik, mudah dimengerti, kemudian sesuai responnya dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang kedua ada namanya sarana komunikasi. Nah, sarana komunikasi ini yaitu suatu alat pendukung gitu dalam komunikasi. Nah, jadi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menghadirkan berbagai macam alat komunikasi gitu kan. Nah, jadi kayak misalnya ada TV, kemudian ada handphone, lalu ada internet. Itu kan komunikasi kita itu akan berjalan dengan lancar, kemudian jangkauannya luas dan sangat mempengaruhi dalam penyebaran informasi. Yang ketiga itu ada kemampuan berpikir. Nah, komunikator ataupun audiens itu sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi. Karena jika salah satunya itu tidak memiliki kemampuan berpikir, pasti komunikasi itu kan tidak akan berjalan dengan baik gitu dan tidak komunikasinya itu tidak sesuai gitu dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Nah, yang keempat, yang terakhir itu didukung oleh yang namanya lingkungan yang baik. Jadi kalau kita berkomunikasi di lingkungan yang baik itu kayak lingkungan yang tenang, pasti kan itu komunikasi kita akan berjalan dengan lancar. Nah, kalau kita komunikasinya di tempat yang berisik, kemudian ribut, pasti itu tidak akan berjalan dengan lancar gitu, nggak sesuai komunikasinya. Nah, setelah faktor pendukung itu ada namanya faktor penghambat. Jadi hambatan dalam komunikasi itu ada 4. Yang pertama ada hambatan fisik. Hambatan fisik itu kayak misalnya dia itu cacat tubuh, lalu ada kurang jelasnya penglihatan, kemudian dia lelah, sakit, dan lain sebagainya. Pasti komunikasinya itu kan akan terhambat. Kemudian yang kedua ada hambatan psikis, yang dimana dia itu kayak cacat mental, lalu kepercayaan dirinya kurang, kemudian sikap dan minat lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya hambatan kultural. Nah, perbedaan adat istiadat itu sangat mempengaruhi hambatan komunikasi. Nah, yang terakhir yaitu ada namanya hambatan hambatan lingkungan gitu. Kayak misalnya belajar di kota dengan belajar di desa itu tidak sama caranya. Kemudian ada namanya teori komunikasi. Nah, yang dimana komunikasi ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama itu memberikan informasi yang praktis. Kemudian yang kedua, informasi yang disampaikan itu jelas dan juga padat. Nah, yang ketiga, dia itu dapat meyakinkan pihak lain. Serta yang terakhir memberikan fakta, bukan hanya sekedar kayak pesan doang gitu. Siti Khadijah, jadi bagaimana, izin bertanya, jadi bagaimana prinsip komunikasi dalam pembelajaran di sekolah? Jadi kalau prinsip komunikasi pembelajaran ini dalam sekolah ini itu sangat penting, terutama bagi siswa agar siswa tersebut dapat memahami isi materi pembelajaran. Itulah perlunya ada interaksi antara guru dengan siswanya agar komunikasi itu berjalan dengan efektif. Oh begitu. Jadi bagaimana komunikasi kita itu lebih efektif tanpa adanya miskomunikasi? Kalau misalnya biar efektif komunikasi kita itu bisa didukung dengan faktor pendukung itu, kayak misalnya penggunaan bahasa. Jadi karena bahasa sebagai dasar komunikasi, makanya kita itu harus bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga mudah dimengerti. Nah, antara misalnya nih kayak saya sebagai komunikator ataupun Saudara Holid sebagai audiens, nah makanya kita itu harus bisa menyesuaikan bahasa kita gitu. Nah, ketika bahasa kita sudah disesuaikan, maka itu akan dapat lebih dimengerti. Nah, respon antara kita dua pun juga bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selain bahasa, kemudian ada lingkungan yang baik. Nah, kalau kita bicara di tempat ramai, itu komunikasinya tidak akan efektif. Tapi kalau kita berada di tempat yang tenang, tanpa ada suara, walaupun ada suara tapi tidak terlalu ribut, maka itu akan membuat komunikasi kita itu menjadi lebih efektif gitu, berjalan dengan lancar. Seperti itu sih. Nah, jadi tadi kan kalau misalnya faktor pendukungnya itu kan adanya media pembelajaran gitu kan untuk melancarkan komunikasi kan. Jadi kalau bahwasanya tadi kan Khalid mengatakan ada bentuk-bentuk komunikasi kan dalam sebuah pendidikan.
Jadi ada beberapa itu ya kalau nggak salah. Jadi bagaimana di antara bentuk-bentuk komunikasi itu yang paling efektif untuk digunakan dalam proses pendidikan ataupun pada proses pembelajaran inilah gimana? Oh, menurut saya komunikasi yang efektif itu lebih baik yaitu secara lisan ataupun tulisan, karena lebih paham antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Oh, mungkin lebih kayak ke tatap muka lah ya, lisan antara misalnya kayak ya udah antara kita ada komunikator ataupun audiens. Kedua belah pihak. Ya udah habis. Mungkin maksud si Holid itu gini, kalau misalnya lisan ataupun tatap muka, kita itu kan bisa kayak nyambung gitu, penggunaan bahasanya nyambung. Nah, kalau seandainya kita kayak menggunakan sarana komunikasi di faktor pendukung tadi, itu kan ada sarana komunikasi kayak misalnya handphone gitu atau internet. Mungkin itu sebenarnya efektif, cuman karena kan jangkauannya lebih luas. Cuman kalau misalnya untuk ngobrol yang lebih serius, mungkin dia tidak akan efektif, tidak akan berjalan dengan baik gitu kan, karena kayak kita nggak bisa nih lebih leluasa gitu, kurang leluasa gitulah, seperti itu. Jadi kesimpulan untuk tema kita pada diskusi hari ini yaitu komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian informasi yang berupa pesan, ide, gagasan dari pihak satu kepada pihak lainnya. Dan secara umum komunikasi itu dapat dilakukan secara lisan ataupun verbal dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Oh, kalau mau nambahin dikit, kalau tujuan dari komunikasi pendidikan dan pembelajaran itu untuk membangun interaksi antara siswa dengan lingkungannya, antara siswa dengan organisasinya. Jadi prinsip dalam komunikasi pendidikan ini diantaranya itu ada yang pertama itu membangun relasi dengan baik, yang kedua itu menyamakan persepsi agar tidak terjadinya miskomunikasi. Nah, selain itu yang bisa kita ambil dari kesimpulan ini tuh dia itu faktor pendukung gitu. Faktor pendukung itu kan ada media. Kenapa bisa media? Karena kan bisa dijadikan sebagai faktor pendukung dalam komunikasi, kayak misalnya audio, video, televisi, papan tulis, buku, dan lain sebagainya. Nah, faktor pendukung ini juga didukung oleh beberapa hal. Yang pertama itu dia itu penggunaan bahasa, kemudian yang kedua itu ada namanya sarana komunikasi, lalu yang ketiga ada namanya kemampuan berpikir, dan yang keempat itu lingkungan yang baik. Nah, selain faktor pendukung pasti kan ada hambatan. Makanya faktor hambatannya itu dia itu ada hambatan fisik kayak cacat, kemudian hambatan psikologis kayak misalnya cacat mental, kalau misalnya kayak kurang percaya diri. Nah, kemudian ada hambatan kultural, perbedaan adat istiadat. Lalu yang terakhir itu ada namanya hambatan lingkungan, yang dimana belajar di kota berbeda dengan belajar di desa gitu, nggak sama. Salam solusi. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.